Neneng Putri Saleha, NIM 201430079, jurusan Asuransi Syariah, semester 2, kelas C. Di sini Neneng membuat video untuk memenuhi tugas yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sanawi SAGMA. Nah, teman-teman, di sini Neneng akan menjelaskan sedikit tentang bab 3 yaitu pola kegiatan ekonomi, perekonomian. Yang pertama, pendahuluan. Pola kegiatan perekonomian saat ini telah berkembang secara pesat nih teman-teman. Apabila kita perhatikan corak perekonomian negara maju, maka tidak ada satu negara pun yang menghasilkan seluruh kebutuhannya itu di dalam negeri. Pasti mereka hanya menghasilkan produk yang dapat dihasilkan dengan efisien. Yang kedua, sistem perekonomian. Secara garis besar, sistem perekonomian di dunia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem ekonomi sistem ekonomi pasar, yang kedua ada sistem ekonomi campuran, dan yang ketiga ada sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Yang pertama, sistem ekonomi pasar, tentunya perekonomiannya itu kegiatan dalam perekonomian tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh interaksi pasar, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli, dan harganya pun dan permintaan sepenuhnya ditentukan oleh pasar, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi campuran adalah pola kegiatan di mana mereka itu mencampurkan antara sistem perekonomian pasar dan sistem perekonomian terpusat kayak gitu. Yang ketiga ada sistem perekonomian terencana atau terpusat, adalah sistem perekonomian yang seluruh kegiatannya itu diatur oleh pemerintah melalui perencanaan yang terpusat. Sebagian besar negara di dunia ini menggunakan dan mempraktikkan sistem perekonomiannya itu yaitu sistem perekonomian campuran ya teman-teman. Selanjutnya, perekonomian pada umumnya berkembang dalam 3 fase. Yang pertama, perekonomian subsistem. Apa sih perekonomian subsistem itu? Yaitu perekonomian di mana kegiatan ekonominya itu dengan cara pertukaran barang jadi, pertukaran barang itu jarang terjadi, meskipun ada dilakukan dengan cara barter, yaitu menukarkan barang dengan barang. Pada fase ini, perekonomian tidak membutuhkan uang. Fase berikutnya adalah perekonomian uang. Dalam fase ini, pada sistem perekonomian telah menggunakan uang untuk alat tukar. Barang yang diperjualbelikan di pasar, di mana pihak yang membutuhkan barang dapat menukarkan dengan sejumlah uang yang dimiliki orang tersebut. Yang ketiga, kita masuk ke pola kegiatan perekonomian uang dan spesialisasi. Suatu perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perekonomian sebagai perantara disebut perekonomian uang ya teman-teman. Dalam perekonomian uang di sini memiliki ciri-ciri seluruh masyarakat menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan perekonomian tersebut. Penggunaan uang sebagai perantara memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Contohnya, seseorang petani nih, itu tidak perlu lagi menghasilkan pakaian. Mereka cukup berkonsentrasi kepada bidang yang digelutinya, yaitu pertanian. Hasil dari pertanian dapat dipertukarkan dengan kebutuhan lain yang diperlukan dengan perantara uang. Di sini selanjutnya ada kebaikan spesialisasi. Spesialisasi diperlukan dalam perekonomian karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dengan adanya spesialisasi, seseorang pekerja akan dipekerjakan sesuai dengan keahliannya. Ini berarti suatu negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya. Negara cukup berspesialisasi dengan kegiatan yang paling menguntungkan, sehingga penggunaan faktor produksi menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempertinggi efisiensi produksi. Spesialisasi akan menghasilkan skala ekonomi yang tinggi. Skala ekonomi itu apa sih? Skala ekonomi adalah kondisi tercapainya efisiensi produksi yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi.
Spesialisasi memperluas pemasaran barang hasil produksi. Untuk jenis dan kondisi tertentu berarti jumlah barang harus ditambah dengan cepat, sehingga jumlah produksi harus ditingkatkan lebih cepat lagi tentunya. Untuk memenuhi ini, pelaku produksi harus menggunakan teknologi yang sangat canggih yang menghasilkan produktivitasnya lebih tinggi lagi. Selanjutnya yang keempat ada pelaku kegiatan ekonomi. Nah, secara umum ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Apa aja sih? Yang pertama ada sektor rumah tangga. Yang kedua ada sektor perusahaan, dan yang ketiga ada pemerintah. Pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tanah, dan berbagai faktor produksi lain yang dibutuhkan oleh faktor perusahaan. Sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tersebut, tentunya sektor rumah tangga akan menerima aliran uang nih, berupa sewa tenaga kerja, sewa tanah, atau harga pembelian tanah, dan masih banyak lagi. Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk 2 kebutuhan. Yang pertama, pendapatan tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang kedua, pendapatan yang diterima akan digunakan untuk ditabung. Ini merupakan kelebihan pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang kedua ada sektor perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian usahawan, dan kegiatan mereka dalam perekonomian adalah mengorganisasi faktor produksi. Yang ketiga, kita masuk ke pemerintah. Ini adalah badan usaha pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Yang termasuk di dalamnya adalah departemen yang ada di dalam pemerintahan, seperti bank sentral, bank penanaman modal, dan badan masih banyak lagi, dan badan lainnya. Di samping mengatur kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan, nah pemerintah ini juga melaksanakan sendiri nih beberapa kegiatan perekonomiannya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya kegiatan ekonomi yang tidak bersedia dilakukan oleh sektor perusahaan maupun rumah tangga, karena dikarenakan kurang menguntungkan bagi mereka, seperti membangun sarana dan prasarana publik, kayak contohnya jembatan, jalan, gedung untuk akses publik, transportasi publik, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kita masuk ke sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan dan barang adalah suatu visualisasi dari kegiatan ekonomi yang menerangkan bagaimana aliran uang dan aliran barang itu bersirkulasi dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian terdiri dari rumah tangga yang merupakan pemilik faktor produksi, firm adalah pengguna faktor produksi untuk kegiatan investasi, pemerintah melakukan kegiatan konsumsi dan investasi, serta sektor luar negeri yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Jika dimisalkan pemerintah tidak melaksanakan kegiatan ekonomi nih, pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian ini, maka dalam perekonomian hanya ada 2 pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian, yaitu ada rumah tangga dan perusahaan tentunya. Di sini teman-teman bisa dilihat di bukunya halaman 24, yaitu gambar 3.1. Petani, yang pertama itu ada petani, itu sebagai bahan makanan, pemasok bahan makanan, itu dia menyalurkan uangnya kepada nelayan, dan nelayan ini menyalurkan barangnya kepada petani. Nah, dari nelayan ini menyalurkan uangnya kepada tukang jahit, dan tukang jahit ini memberikan barangnya kepada nelayan.
dari tukang jahit ini memberikan barang kepada petani dan petani memberikan uang kepada tukang jahit. Nah, di sini dijelasin pelaku ekonomi di sini dibagi menjadi dua, yaitu tadi pertama sektor rumah tangga dan yang kedua ada perusahaan. Sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi yang akan menawarkan kepada sektor perusahaan. Transaksi terhadap faktor produksi dan hasil produksi perusahaan dilakukan dalam pasar barang, sedangkan transaksi uang dilakukan dalam pasar uang atau money market. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga adalah kegiatan konsumsi, yaitu semua kegiatan membeli barang dan jasa untuk keperluan konsumsi. Tidak termasuk pembelian barang untuk kebutuhan investasi seperti membeli rumah dan tanah. Jadi kalau misalkan kita mau membeli rumah dan tanah itu bukan termasuk keperluan konsumsi ya teman-teman. Selanjutnya yang keenam ada mekanisme pasar. Di sini ada kelebihan mekanisme pasar menurut Sukirno tahun 2005. Yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Yang kedua, memberikan rangsangan dalam kegiatan usaha. Perubahan yang terus terjadi dalam pasar seperti perubahan pendapatan, terus pertambahan ukuran pasar, dan pertambahan permintaan akan memberikan dorongan yang besar bagi pengusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Jadi daya saingnya akan semakin tinggi. Yang ketiga, mendorong penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam mekanisme pasar, harga faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Penentuan harga dipengaruhi oleh permintaan dan kelangkaan faktor produksi tersebut. Contohnya nih, di kota A ada pulpen ini langka nih di kota A. Jadi otomatis pulpen ini akan jauh lebih mahal di kota A tersebut dibandingkan kota yang menghasilkan pulpen, seperti itu. Yang keempat, kebebasan yang tinggi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, selain ada kelebihan tadi, tentu saja ada kekurangannya nih teman-teman. Apa sih kekurangannya atau kelemahannya? Yang pertama, kondisi ekonomi pasti tidak stabil. Nah, kalau kondisi seperti ini sudah terjadi, maka diperlukan campur tangan pemerintah nih untuk mengatur kegiatan perekonomiannya supaya stabil lagi. Yang kedua, kebebasan akan menindas golongan yang lemah. Ketiga, dapat menimbulkan monopoli. Biasanya beberapa perusahaan besar itu akan menguasai perekonomian. Mereka memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan harga yang secara sepihak, jadi tidak memikirkan perusahaan-perusahaan kecil yang akan berdampak nantinya. Yang keempat, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Yang kelima, menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Perusahaan seringkali menggunakan sumber daya yang disediakan oleh alam secara gratis dan menimbulkan akibat yang buruk kepada masyarakat. Contohnya, biasanya perusahaan kan membuang limbahnya itu ke sungai. Nah, yang berakibat kan otomatis masyarakat kita gitu, masyarakat terpencil kayak gitu. Masyarakat ini tidak mendapatkan keuntungan, tetapi perusahaan tersebut malah meraup keuntungan sebesar-besarnya kayak gitu. Itu jangan terjadi ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau membangun perusahaan, maka harus mempertimbangkan itu juga. Sekian dari penjelasan Neneng ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.